mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita akan bicara suatu topik yang tidak biasanya. Tentang dunia roh. Dunia roh seringkali merupakan misteri. Karena tidak dimengerti dengan lengkap. Seolah-olah dunia roh itu dunia yang gelap. Sehingga banyak yang menghindari berbicara soal dunia roh ini. Ada juga sih yang suka bicaranya itu dunia roh. Hanya dunia roh, setiap kali khotbah dunia roh terus. Ada. Tetapi hal itu hanya didasarkan pada pengalaman pribadinya. Pasti tidak benar, saudara. Jangan pernah mendengar khotbah atau apapun bentuknya yang sumbernya pengalaman pribadi. Sumbernya harus Alkitab. Pengalaman pribadi sangat subjektif. Apalagi kalau latar belakangnya dukun, okultisme, ngomongnya ngawur-ngawur itu. Lebih sering ngomong setan dibanding ngomong Tuhan akhirnya. Terus nggak pernah belajar lagi Alkitab. Waduh, mengerikan dunia ini. Tapi manusia itu pada dasarnya suka dukun. Sebelum bertobat, sering ke dukun. Setelah bertobat, cari pendeta yang kayak dukun. Heran saya kalau lihat dunia ini. Manusia mau selamat tapi mencelakakan dirinya sendiri. Kebanyakan dulunya itu dukun, bisnismen. Nggak masalah. Backgroundnya apapun nggak masalah. Asal kemudian belajar Alkitab. Kemudian bertobat. Jangan membawa ilmu lamanya di gereja. Amin ya semua ya. Ada lagi yang malah tidak percaya adanya dunia roh. Enggak ada lah Pak. Kalau setelah mati itu kita sudah enggak ada. Enggak berasa apa-apa. Makanya ada orang yang ingin bunuh diri. Dikasih tahu itu bunuh diri enggak selamat loh nanti. Loh, setelah mati kan nggak berasa Pak. Nggak ada, selesai, enak daripada hidup ini banyak masalah. Dia pikir begitu. Kita kasih tahu setelah mati belum selesai, justru itulah hidup yang sebenarnya. Hidup yang sekarang ini cuma sementara, fana. Cuma sekitar 70-80 tahun. Itu pun kisahnya nggak bagus-bagus amat. Semua orang pasti ditinggalkan pasangannya, pasti ditinggalkan anaknya, orang tuanya. Entah siapa dulu yang meninggal. Betul? Iya, setiap orang pasti suatu hari pasangan hidupnya pasti pergi. Dunia ini nggak bisa diharapkan, memang begitu. Sebenarnya ini ujian berat buat setiap manusia. Setiap kita. Makanya di sisa umur hidup kita, waktu kita masih hidup, kita mesti belajar yang benar. Kalau tidak kita rugi sendiri. Jangan suka mendengar yang menghibur, yang suka menyenangkan telinga saja. Itu biasanya tidak benar. Biasanya tergantung apa yang disampaikan. Ya. Padahal setelah mati ada kehidupan berikutnya. Roh manusia itu tidak pernah mati. Yang mati adalah daging kita, tubuh kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tubuh kita nggak bakalan masuk surga. Ketika kita mati, tubuhnya nggak ke surga. Kemana? Ke Pondok Rangon. Ada lagi yang ke, mana itu? San Diego. Ada lagi yang ke Quilin. Macam-macam. Ada lagi yang dekat sini mana ya? Gober. Tegal Alur. Macam-macam lah. Kita juga begitu nanti. Banyak orang hidupnya itu ya. Suka-suka sendiri. Jahat. Kenapa? Mereka pikir setelah mati selesai urusannya. Salah besar.
Justru setelah mati, itulah yang lebih penting dari hidup saat ini. Makanya kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab tentang dunia roh? Inilah dunia roh Alkitab Yah. Kata roh di dalam teks Alkitab dipakai kata bahasa Ibrani ruah. Dalam bahasa Yunaninya Perjanjian Baru dipakai kata pneuma. Artinya apa? Artinya macam-macam. Tergantung yang dimaksud oleh konteksnya kalimat itu apa. Yang pertama artinya adalah angin. Angin yang bertiup itu ruah. Pneuma, angin. Arti yang kedua adalah roh. Spirit. Kalau kita bicara roh atau spirit, itu ada dua pengertiannya. Yang pertama roh sebagai pribadi. Yang kedua roh dalam arti gairah atau semangat. Spirit, semangat, gairah. Itu artinya. Nah yang mana tergantung konteksnya. Makanya kalau belajar Alkitab harus lengkap. Jangan satu ayat lalu dipikir sendiri. Satu ayat bandingkan dengan satu perikop itu. Apa ini maksudnya yang sebenarnya? Roh itu tidak bisa dilihat. Seperti angin tidak bisa dilihat tetapi ada. Nyata. Banyak orang modern tidak percaya adanya roh. Sebab tidak bisa dilihat. Saya mau tanya begini. Banyak manusia itu tidak benar logikanya itu. Tidak konsisten. Ketika seseorang tidak percaya roh karena tidak bisa dilihat, lalu kenapa mereka percaya adanya angin? Nggak bisa dilihat. Kenapa mereka percaya bahwa air itu H2O? Mana H2O-nya? Nggak ada. Ayo gimana kalau orang begitu? Nggak ada tulisannya H2O. Kenapa orang percaya udara ini adalah O2, oksigen? Ayo, kenapa? Nggak kelihatan ada tulisan oksigen, nggak ada labelnya. Kalau kita mau mengerti sesuatu, harus dengan metode yang benar, cara yang benar. Bayangkan orang mau ketemu Tuhan tapi di laboratorium, ya nggak bisa. Memangnya Tuhan suatu benda yang bisa diselidiki. Manusia mau melihat roh dengan mata jasmani, ya nggak bisa. Nggak usah roh, angin aja tidak bisa dilihat. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya. Nah, ini pendahuluan dari apa itu roh. Kita baca Ibrani 12 ayatnya yang ke-9. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Ayah kita yang di bumi itu kadang-kadang pukul kita. Bukan karena benci, karena sayang kita. Kalau kita buat salah dipukul supaya tidak mengulangi kesalahan. Itu mendidik namanya. Ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kita hormat sama orang tua kita. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya kita beroleh hidup kekal maksudnya. Bapa segala roh. Artinya, semua roh yang ada di jagat raya ini, di langit, di bumi, di surga, asalnya dari Bapa. Bapa segala roh. Karena Bapa itu adalah roh. Itu artinya, yang pertama. Bapa segala roh. Kita harus lebih taat kepada Dia Bapa segala roh. Supaya kita beroleh hidup kekal. Kalau kita bicara kekal bukan hanya durasinya yang tak terhingga, bukan. Kekekalan menyangkut durasi dan menyangkut kualitas. Kekekalan dimulai hari ini. Kualitas hidup seseorang dimulai sekarang juga, bukan nanti di surga. Mulai sekarang. Apakah kita baik di mata Tuhan ataukah jahat di mata Tuhan? Itulah yang dimaksud kualitas di dalam konteks Alkitab kita. Ya. Yohanes 4 ayat 24.
Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pada umumnya orang mengartikan ayat ini, oh kalau menyembah harus pakai bahasa roh. Salah. Yang dimaksud menyembah dalam roh dan kebenaran bukan pakai bahasa roh. Tapi harus dalam kebenaran. Harus dalam bentuk bukan fisik. Tapi dalam roh. Kalau dibaca perikop ini ceritanya orang Israel beribadahnya menyembah Tuhan di Yerusalem. Di Bait Allah. Sedangkan orang Samaria menyembahnya di Gunung Gerizim. Tuhan bicara, enggak, menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, bukan di Jakarta, bukan di mana-mana. Bukan di suatu tempat maksud saya. Tetapi di mana-mana. Tidak tergantung tempatnya menyembah itu. Itulah yang dimaksud dalam roh dan kebenaran. Tidak harus begini kalau berdoa itu. Ya. Berdoa tunduk saja sudah cukup. Tapi ya jangan berdoanya begini. Ada loh saya lihat orang berdoa begitu. Mau makan berdoanya gini. Saya pikir ini apa ini? Gaya berdoa baru rupanya. Ya kita harus sopan. Ya. Berdoa kayaknya begitu. Aduh, ada-ada aja. Manusia itu kadang-kadang suka improvisasi, tapi salah. Kalau kita hormat pada Bapa di surga, tentu body language kita juga kelihatan hormatnya itu. Ya, kelihatan dalam seluruh hidup kita. Allah itu roh, nggak bisa disembah dalam bentuk fisik. Dikasih persembahan uang gitu. Memangnya Tuhan senang gitu dikasih duit? Enggak. Tuhan hanya suka kalau kita hidup sesuai kehendaknya. Amin. Makanya jangan pernah berpikir, saya sudah kasih persepuluhan, udah. Bagianku sudah lunas. Belum. Aku nggak kasih persepuluhan, Pak. Nggak masalah. Karena pas-pasan misalnya. Nggak masalah, nggak usah kasih ya. Sedikit pun nggak usah ngasih. Bukan soal uang. Ya, kita sedang belajar dunia roh pelan-pelan nih. Supaya ketika selesai kita mengerti. Bapa mencipta, pada waktu menciptakan, bersama Tuhan Yesus tentunya. Itu menciptakan apa sih? Yang pertama di surga. Menciptakan makhluk surgawi. Yang disebut malaikat misalnya. Roh. Rohnya dari mana? Keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, kalau enggak roh enggak bisa diciptakan. Enggak ada roh diciptakan, keluar dari Bapa. Diberikan kepada ciptaannya malaikat. Bagaimana dengan manusia? Sama, rohnya dari Bapa. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu tentu tahu Allah itu roh adanya. Jadi kalau Allah menghembus kepada debu tanah itu bukan niup, bukan. Menghembus nafas itu bukan niup pakai oksigen gitu, bukan. Kalau niup pakai oksigen harus ada paru-paru, ada macam-macam. Enggak, kalau Allah bukan fisik, roh adanya. Apa yang dihembus? Roh. Itulah sebabnya roh manusia kita ini dulunya adalah hembusan Allah. Dulunya berasal dari Bapa menjadi roh manusia. Jadi Bapa itu, nih rohku, jadi manusia. Gitu. Makanya kita semua bisa disebut anak-anak Allah. Dilahirkan dari Bapa. Bukan lahir di rumah sakit. Bukan lahir procot di rumah sakit. Nanti ada yang nanya lagi di sini, bidannya siapa? Bukan ya. Lahir itu rohnya.
dari Bapa. Nah, makanya kalau kita baca Alkitab harus tahu yang ini kiasan, yang ini lahiriah. Makanya kalau saudara kita ada yang bicara surga di telapak kaki ibu. Coba dibayangkan kalau itu harafiah, diinjek-injek ibu dong. Kan nggak boleh begitu juga, iya kan? Figuratif. Artinya kita harus sayang kepada ibu kita, hormat, gitu loh. Jadi manusia itu hidup sekali itu yang jujur. Banyak orang suka menyerang, nggak jujur. Hidup sekali aja nggak jujur. Belum tahu dia dunia roh itu konsekuensinya luar biasa. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiganya dari seluruh malaikat memberontak. Ikut Lucifer. Waduh, terjadi peperangan di surga. Tentu saja dunia roh ya, peperangan. Lucifer itu dibuang ke bumi, dikutuk. Menjadi setan atau iblis. Jadi yang namanya setan atau iblis itu cuma satu, Lucifer itu. Kata Lucifer sebenarnya nggak tepat. Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Tapi berhubung seluruh dunia udah salah kaprah, bicara Lucifer itu pasti setan, padahal belum tentu. Itu salah kaprah itu panggilan itu. Tapi ya oke lah, kita sama-sama mengerti. Setan ini bukan pembawa cahaya, pembawa kegelapan sebenarnya. Maka kebagusan dipanggil Lucifer. Ya. Sepertiga malaikat yang memberontak di surga ikut dia, dibuang ke bumi menjadi roh-roh jahat. Artinya roh-roh jahat itu jumlahnya banyak. Kalau setan cuma satu, pemimpinnya. Ya, ingat baik-baik itu. Setan itu tunggal atau iblis, sama. Setan iblis sama. Ada yang sebut bahasa aslinya diabolos. Sama. Diabolos, ya. Sedangkan roh-roh jahat daimonian. Daimonian itu banyak roh-roh jahat. Jadi kalau kita setiap hari misalnya menemukan ada yang kerasukan setan gitu, itu sebenarnya nggak cocok kalimat itu. Kerasukan roh jahat. Bukan setan, roh jahat. Sebab pemimpinnya nggak mungkin pemimpinnya merasuk gitu, cuman gini-gini. Ngapain pemimpin begitu? Dia suruhan roh jahat. Dia suruhan anak buahnya yang paling bawah. Yang begitu-begitu, melotot-melotot, keluar air liur dan sebagainya, muntah-muntah, itu kroco namanya. Kroco itu apa ya? Ecek-ecek. Ecek-ecek itu kelas rendahan. Itu kerasukan-kerasukan itu kelas rendahan itu. Itu roh jahat, pangkatnya sangat rendah. Makanya gampang diusir. Gampang. Saudara semua bisa mengusir, nggak harus pendeta. Tapi harus hidup kudus. Jangan pernah hidupnya nggak kudus ngusir-ngusir setan. Ya, nanti dibalikin sama setan. Ada orang yang galak banget, pede. Lihat kerasukan, dia usir. Dalam nama Yesus, keluar. Yang kerasukan malah gini. Bro. Kita kan teman, bro. Kamu kok galak amat sama aku? Kan kita ketemu tuh di tempat-tempat gak bener itu. Mengkeret langsung. Diam-diam pergi. Makanya jangan buat dosa. Ya. Setan itu paling takut sama orang yang hidupnya kudus. Saya pernah ya ada anak SMA. Perempuan. Cewek. Dia cerita di bawah orang tuanya tuh. Pak ini tolong pak. Dia silet-silet sini. Sudah sering kali nyilet. Saya tanya kenapa sih kamu silet-silet begitu? Disuruh pak. Disuruh siapa? Ini pak suaranya. Oh. Itu kenapa? Rambutnya nggak pernah disisir. Nggak karuan gitu. Padahal cewek cantik sebenarnya. Nggak disisir gitu. Kayak film horor gitu. Saya bilang, kenapa ini rambutnya nggak disisir? Saya takut pak nyisirnya. Kenapa? Saya kalau lihat cermin nyisir gitu bukan wajah saya pak. Nenek-nenek. Saya nggak mau nyisir. Wah ini nggak bener nih. Ini something wrong ini. Ya. Lagi begitu langsung dia manifestasi. Gitu. Nengok ke saya.
Saya bilang, diam! Keluar, nggak lucu. Ketemu saya gituin, nggak lucu. Bubar, keluar. Langsung sadar lagi dia. Jangan dilayani yang begitu. Nanti ada yang melayani suka gini. Namamu siapa? Emangnya kau mau kenalan? Nggak usah. Keluar. Nggak lucu. Langsung diam lagi dia. Dunia roh itu sangat nyata. Jangan dianggap enteng. Cuma si setan atau roh jahat itu licik. Kalau di dunia modern dia nggak muncul. Makanya orang barat sebagian besar nggak percaya kan. Dia sengaja nggak muncul biar dikira nggak ada. Di tempat-tempat di pedesaan dia sering muncul. Kenapa? Karena dipuja-puja. Supaya orang percaya ada. Tergantung kebutuhan. Jangan bisa dibohongin sama setan dan roh-roh jahat ini. Ia sangat licik dan ia punya pengalaman menjatuhkan manusia. Banyak manusia jatuh. Kenapa? Apakah dipaksa oleh setan? Tidak. Setan tidak bisa memaksa. Seseorang yang baik gitu ya. Kamu harus jahat besok. Gak bisa. Sebaliknya Tuhan juga gak memaksa. Kamu jahat besok jadi baik otomatis. Gak ada. Gak ada paksaan begitu. Alkitab berkata, manusia diseret oleh keinginannya sendiri. Kamu sih ingin ini, ingin itu. Kamu sih kedagingannya masih dominan. Kalau lihat cewek, dari atas sampai bawah di-scan. Itu kedagingan itu. Jadi jatuhnya manusia belum tentu karena digoda juga. Ada yang digoda, betul. Ada yang karena karakternya sudah rusak. Jadi iblis tinggal diem aja, tinggal ngeliatin. Cara berpikirnya udah sama. Cuma manusia kalau jatuh dalam dosa suka alasan. Ini gara-gara setan ini. Si setan langsung, gara-gara aku. Ini gara-gara aku dipelet nih Pak. Enggak, kamu enggak dipelet, kamu datang sendiri. Kamu mendekat sendiri dipelet. Waduh, manusia itu bahaya loh kalau tidak mengerti kebenaran. Bahaya. Manusia dari debu tanah dihembus roh Allah. Kenapa dikasih roh Allah? Ini pasti ada tujuannya. Supaya manusia menjadi segambar dengan Allah. Maka rohnya dari Allah. Supaya kita semua menjadi seperti Bapa kita. Seperti yang diinginkan Bapa kita. Cara berpikirnya, cara berperasaannya. Supaya jadi anak Allah. Gampangnya begitu, supaya jadi anak Allah. Nah, jadi anak Allah apa enggak ya tidak otomatis juga. Kita yang harus memberi diri untuk dipimpin. Kan begitu. Harus dipimpin, beri diri. Ada orang yang enggak mau dipimpin, enggak, aku memang dari sononya begini. Nah, kan jadi repot kalau begitu. Iya kan? Makanya langkah pertama itu memang harus melepaskan segala milik. Kosongkan egomu itu, kosongkan. Hawa nafsu kedaginganmu itu matikan. Tuhan, aku rela melepaskan segala milikku. Segala keinginanku. Segala hasratku. Nafsuku Tuhan. Lepaskan semuanya. Itu langkah pertama. Kalau enggak nanti jatuh. Diseret olehnya. Iblis atau setan itu tahu loh, si ini suka nih. Ditawarin aja. Ya. Setiap kita harusnya katakan begini, Saudara. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak
Ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara, relakan, lepaskan semua keinginan-keinginanmu itu. Kosongkan diri. Setelah kosong, Tuhan isi aku dengan gairah surgawi. Hidup baru. Hidup baru, saudara. Dengan roh yang baru. Semangat yang baru. Spirit yang baru. Pasti hidup kita pasti berubah total. Tuhan ciptakan kita dengan menghembus roh itu ya. Itu ada maksudnya loh. Supaya kita itu mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Supaya kita memiliki kemuliaan seperti yang Ia rencanakan. Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Kau ciptakan aku, kemuliaan-Mu menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, kita itu diciptakan sangat luar biasa. Pemazmur menulis, engkau perhatikan manusia itu, dan kau ciptakan dia hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Mestinya kita semua menjadi makhluk-makhluk surgawi. Sayang sekali Adam dan Hawa pertama jatuh dalam dosa. Sehingga kita belum menjadi makhluk surgawi. Tuhan ciptakan kita itu untuk kemuliaan-Nya, bukan untuk bersandiwara. Oh yang ini pasti jatuh dalam dosa, oh yang ini nanti pasti enggak. Sandiwara Tuhan itu, enggak ada itu begitu di Alkitab. Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan yang ini selamat, yang ini binasa. Enggak ada itu. Yang ada Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi kalau kita bicara dunia roh, peperangan rohani yang sebenarnya. Itu bukan peperangan secara fisik. Peperangan rohani itu bukan secara fisik. Namanya saja rohani. Peperangan roh, apa itu? Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Bukan pemerintah yang kelihatan loh, ini pemerintah yang di udara yang tidak kelihatan. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua ya, musuhmu itu bukan mertuamu, bukan mantumu, bukan. Musuh kita itu yang tidak kelihatan. Cuman yang tidak kelihatan itu punya murid. Muridnya manusia juga. Nah, jadi masalah. Seringkali ia tampil dalam bentuk manusia, gitu loh. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi siapa musuh kita yang sebenarnya. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus pasal 1 ayat 14.
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kesana ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ada orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Istrinya sudah mencium gelagatnya. Ini nggak benar nih suamiku. Tetap aja itu bablas dia. Tetap aja pergi ke tempat yang nggak benar. Dia sudah terikat dengan hawa nafsunya. Ia dipikat dan diseret oleh keinginannya, hawa nafsunya itu. Nanti melahirkan dosa dan akhirnya melahirkan maut. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Keputusan terakhir ada dalam diri kita sendiri. Apapun yang terjadi di dunia ini, setan buat itu, buat ini, buat itu, terserah. Tapi keputusan akhir ada di tangan kita. Ya, ada amin semua? Kemana roh manusia pergi kalau mati? Nah ini pertanyaannya. Gak tahu Pak. Makanya belajarlah Alkitab. Firman Tuhan yang sudah pasti benar. Kita harus mengerti bahwa manusia diciptakan memiliki 3 unsur. 1, tubuh. Tubuh fisiknya ini. Ini daging ini, fisik. Kedua, diberi roh oleh hembusan tadi itu. Jadi ada bagian rohnya. Ketiga, karena ada tubuh, ada roh, maka timbul kesadaran. Itulah yang namanya jiwa. Jiwa manusia. Jadi hari ini kita punya tubuh. Tubuh kita ini nanti bakal masuk ke tanah dan hancur habis. Roh kita tidak akan mati. Ketika kematian, kita masuk kepada kematian, rohnya keluar dari tubuh, menuju ke suatu tempat. Nah inilah yang kita mau bahas. Menuju ke suatu tempat. Ya. Jiwanya bagaimana? Tubuhnya hilang kesadaran. Tapi rohnya masih punya kesadaran. Hati-hati, jangan setelah mati enak nih. Bunuh diri atau jahat. Toh nanti mati gak berasa. Salah besar. Nanti menyesal. Makanya gak baca Alkitab jadi begitu. Yang jelas, rohnya ada 2 senario, saudara. Skenarionya begini. Kalau, kita baca dulu, Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Ya. Jadi nanti dibaca dari ayat 19 sampai 31 di rumah ya, dibaca yang lengkap. Ini kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Yang mengisahkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya dunia roh ada ceritanya di Alkitab. Cuma banyak orang nggak sadar bahwa itu sebenarnya yang dimaksud. Ya, ada orang kaya, ada Lazarus. Lazarus si miskin, orang kaya, kaya raya. Lazarus tidak ditolong oleh si kaya. Ceritanya keduanya mati. Nah, ini dia ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Artinya apa, saudara? Orang kaya ini tentu saja yang di alam maut rohnya. Kalau tubuhnya ada di kuburan. Nah, rohnya alam maut itu berarti roh. Itulah yang disebut di Alkitab dengan kata Sheol. Kata Ibrani Sheol. Kata Yunaninya Hades. Jadi orang kaya ini masuk ke situ, ke Hades, alam maut. Menderita nggak dia? Menderita. Kenapa menderita? Kan sudah tidak ada tubuhnya. Artinya roh itu masih berasa. Itu artinya. Artinya menderita dan masih ingat. Ingatannya masih lengkap. Cuma tidak punya tubuh. Karena roh. Ya, perhatikan baik-baik itu. Ia berseru. Ia menderita sengsara di alam maut. Ya. Ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Bapak Ibu kalau mendengar ini, loh katanya dunia roh kok ada lidah, ada ini bahasa kiasan. Kita kalau baca Alkitab harus mengerti, ada yang kiasan, ada yang lahiriah.
Ini kiasan, maksudnya aduh aku haus, aku susah nih, sengsara rohnya. Ya. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Rupanya roh orang kaya ini kesakitan, menderita kesakitan. Ada nyala api. Ini yang mengisahkan Tuhan Yesus loh, bayangkan. Ya, ini bocoran dari dunia roh, ternyata begitu kisahnya. Ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lazarus rupanya senang di sana, rohnya. Di pangkuan Abraham. Itu pun bukan di pangku Abraham maksudnya ya. Itu suatu ungkapan nyaman dunianya. Dunia roh yang nyaman. Itulah yang disebut dengan Firdaus. Dunia roh yang nyaman, Firdaus. Roh orang benar akan ada di Firdaus dan orang fasik akan ada di Hades, alam maut, seperti kisah orang kaya ini yang tidak punya kasih sama sekali ini. Ya, yang mengerikan begini. Orang kaya ini minta izin, boleh ya aku pulang sebentar. Aku masih punya saudara di bumi. Aku mau kasih tahu dia supaya dia nanti jangan seperti aku menderita nih. Gitu. Artinya apa? Dia masih ingat semua kesalahannya apa, saudaranya siapa, sadar penuh, dan itu mengerikan. Ketika orang mati masih sadar, rohnya keluar dia lihat sadar, wah itu mengerikan hari itu. Nyesel selama hidup tidak melakukan kehendak Tuhan. Wah, tidak ada lagi solusi selama-lamanya. Kesakitan dalam nyala api. Ya, tapi itu bukanlah neraka. Ini masih dunia roh kan? Nanti kan Tuhan Yesus datang lagi. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang? Ketika Tuhan Yesus datang, yang mati dibangkitkan. Siapa itu? Semua orang mati dibangkitkan. Mau orang benar, mau orang fasik, semua bangkit. Apa artinya bangkit? Hidup lagi. Apa artinya hidup lagi? Diberi tubuh yang baru. Orang benar diberi tubuh kemuliaan, lalu menyambut Tuhan Yesus di angkasa, dan bersama Tuhan selamanya di langit yang baru, bumi yang baru. Sedangkan orang fasik diberi tubuh, ditinggal di bumi. Nah, ini dia. Ketika ditinggal di bumi, enak dong Pak. Kita hidup lagi, buka toko, dan sebagainya. Nanti dulu, jangan pakai pikiran sendiri. Ditinggal di bumi itu ngapain? Itu yang penting. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Atau ayat 10 dulu, biar lebih jelas. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya tidak diketahui tanggalnya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Artinya langit dan bumi akan terbakar lautan api. Sedangkan tadi yang fasik udah punya tubuh lagi. Dibakar. Itu mengerikan. Saudara ya, tangan kita kalau kena lilin aja. Langsung begitu kan? Nah ini enggak. Semua api. Gimana? Itu mengerikan loh. Saya suatu hari, sudah berapa lama nih? Sering mimpi tentang itu loh. Tentang api itu. Saya melihat ada gunung meletus di dekat saya. Itu bukan neraka loh. Gunung meletus saja udah mengerikan. Gunung meletus, lavanya keluar begitu. Di dekat semua. Sementara orang-orang santai-santai aja gitu. Mati semuanya. Padahal saya teriak-teriak loh. Cepat lari. Gak ada yang lari loh. Ada yang masih sarapan. Ada yang masih kasih pasang ini. Apa itu namanya? Ada yang masih lipstick gitu. Saya bilang lari gitu. Gak ada yang lari. Masih tenang-tenang aja. Mati semuanya. Waduh, mengerikan itu. Ya, makanya itulah yang disebut neraka. Langit dan bumi akan jadi lautan api. Neraka bukan dunia roh, salah itu. Bukan. Kalau dunia roh nggak cocok ceritanya semua Alkitab. Neraka itu fisik, karena kebangkitan juga fisik. Tubuh kita fisik dibangkitkan. Seperti Tuhan Yesus bangkit. Sama. Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus.
Baca Alkitab. Kita nanti dibangkitkan oleh siapa? Roh yang sama, Roh Kudus. Jadi model kebangkitannya sama. Tuhan Yesus masih ada dagingnya, kita juga daging. Cuma tubuh kemuliaan yang gak bisa mati lagi selama-lamanya. Ya, kita semua mau bersama Tuhan. Ada amin semua? Jadi ketika seseorang mati, rohnya ke dunia roh. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, kebangkitan dunia fisik. Surga dan bumi, surga dan neraka itu dunia fisik. Makanya kalau ada orang cerita, saya pernah loh ke neraka lihat sebentar, bohong dia. Karena neraka itu belum ada. Ya, ingat baik-baik itu. Banyak kebohongan di dunia ini. Langit dan bumi belum hancur, kok lihat neraka. Dibawa ke neraka deh ngomongnya. Kalau lihat masih mending, saya diberi mimpi. Oh ya itu bisa, penglihatan kan, bisa. Tapi kalau saya dibawa loh saudara ke sana, roh saya dibawa ke neraka. Oh salahnya double, neraka bukan dunia roh. Yang kedua, orang masuk neraka gak akan balik lagi. Udah hangus, ya. Dibawa sama Tuhan Yesus, lebih bohong lagi. Ngapain Tuhan Yesus bawa ke neraka? Mau mampir ya, studi tour. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau ada studi tour ke neraka, itu mungkin manusia gemeter langsung bertobat kali ya. Disuruh lihat sebentar itu. Atau studi tournya ke surga. Lihat surga, itu nggak mau pulang. Nggak ada studi tour itu. Karena sudah ada Alkitab, sudah ada hamba Tuhan, sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau percaya, percaya aja. Kalau enggak ya tetap aja nggak bisa. Mau ditunjukin juga nggak bisa. Ya. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, musuh abadi kita itu setan, iblis, roh-roh jahat. Jadi peperangan kita itu melawan peperang rohani, bukan fisik. Makanya ya, kalau ada orang yang kita ngusir setan yuk tebar-tebar garam. Setan takut sama garam. Memangnya setan tekanan darah tinggi? Hipertensi. Kok takut garam? Ada loh orang yang ngomong sama saya, tebar garam Pak kalau ngusir setan. Memangnya setan apa takut sama garam? Waduh aneh-aneh loh. Udah gitu pakai ayat Alkitab. Ada Pak di Alkitab. Mana saya jawab? Mana? Dia kasih ayatnya tuh, 2 Raja-Raja 4 ayat 41. Saya bacakan ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 41. Ceritanya ada kuali yang beracun airnya. Lalu oleh Elisa berkata gini, ambillah tepung. Dilemparkannya lah tepung itu ke dalam kuali itu. Lalu kuali itu beracun jadi netral. 2 salahnya. Bukan garam, tepung. Diganti sama garam sama dia. Garam itu. Yang kedua salahnya, setan gak takut sama garam. Lagi pula kalau ada makanan beracun, coba aja tabur garam. Tetap mati kau. Ya, jangan ngarang-ngarang. Lagi pula ini kan kejadian yang disuruh Tuhan. Kalau nggak disuruh jangan coba-coba. Ada orang yang begini, kalau kita punya iman, digigit ular beracun, nggak mati Pak. Jangan dicoba. Itu kan Rasul Paulus. Setiap orang beda karunianya. Nggak bisa dirumuskan. Di Alkitab itu banyak sekali yang ditiru manusia. Kesembuhan ilahi. Aku mau lihat Yesus ah. Oh, kalau mau sembuh jubahnya Yesus. Kalau gitu jamah jubahku saudara. Ngarang-ngarang gitu. Saya mau, ada nggak yang niruin gini? Siapa yang sakit matanya? Saya mau niru Tuhan Yesus nih. Sini matanya. Ada yang mau? Nggak ada yang niru itu kan? Manusia itu licik, suka niru-niru. Padahal itu bukan harus ditiru secara harafiah begitu. Tuhan Yesus kalau menyembuhkan nggak pakai metode. Mesti pakai jubah, pakai ini, pakai itu, pakai garam. Enggak. Perhatikan Tuhan Yesus berbuat mujizat. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Bahkan di suatu kesempatan ada seorang perwira Romawi, Tuhan, hambaku sakit. Tolong dong. Nah, terus
Tuhan Yesus bilang begini, ayo aku ke rumahmu, kusembuhkan. Di luar dugaan, perwira ini bicara, tidak usah Tuhan. Katakan saja hambaku sembuh, maka ia akan sembuh. Tuhan Yesus sampai heran. Heran. Di antara Israel aja nggak ada loh imannya kayak begini. Ya sudah, sembuh. Mengerti ya semua ya? Kalau mau mengusir setan atau kesembuhan atau apapun, nggak perlu alat. Kalau ada minyak mau dipakai sebagai lambang, boleh. Tapi jangan dijadikan jimat. Dunia roh nggak bisa pakai benda-benda fisik. Kecuali disuruh Tuhan. Itu pun hanya itu, jangan dipakai terus begitu metodenya. Jangan dirumuskan yang enggak-enggak. Pakai garam lagi. Nggak ada di Alkitab. Ada lagi yang pakai minyak. Koleksi minyak di rumah. Minyak udah didoakan, sakti gitu. Enggak, salah kok. Ada lagi yang pakai air didoakan. Macam-macam lah manusia itu ngarang-ngarangnya. Saya cuma mau kasih tahu ya, kamu melakukan itu artinya kamu menghina Tuhan. Karena di dalam diri kita ada roh Allah yang maha tinggi, Roh Kudus. Kalau kita mengusir setan, perlu nggak pakai cari-cari garam atau apa gitu? Atau salib? Banyakan nonton film itu pasti. Nggak perlu. Ada roh Allah dalam diriku. Siapa saja pasti. Roh jahat, setan pasti tahu. Yang ini ada roh Allah. Pasti nggak berani dia. Pasti. Ada amin nggak nih? Kok kayaknya mikir-mikir. Oke. Kita lanjutkan. Wah, waktunya cepat sekali ya. Kita perlu berhati-hati sebab Lucifer sepertiga malaikat itu dan sepertiga malaikat itu licik. Dia punya jurus-jurus yang menjebak manusia. Ya. Ingat ya. Jadi sebenarnya dunia roh itu meskipun bukan fisik, tetapi bisa menyeberang ke dunia fisik. Contohnya setan bisa muncul kan? Bisa menggoda juga. Bisa muncul ke dunia fisik. Saudara ya, yang tidak percaya begini-begini ya. Saya mau kasih tahu ya. Ini kisah nyata ini. Saya orang yang logis. Kebenaran itu logis menurut saya. Termasuk dunia roh. Ketika saya ketemu dengan seorang internis itu spesialis ya, spesialis penyakit dalam. Ilmiah dong, internis. Saya nggak ngomong saya pendeta atau apa enggak. Dok, pernah nggak mengalami hal yang aneh-aneh selama praktek? Dia cerita, pernah. Oh baiklah, apa dok? Yang pertama ya, ada seorang yang membawa perempuan muda, digendong itu mau mati udah. Ke dokter itu. Dok, ini dok, tolong dok terserah mati juga gak apa-apa. Loh dokternya heran. Loh kok mati gak apa-apa gimana sih? Loh saudara kan suaminya, bukan dok. Apanya? Ada aja dok. Cem-ceman. Cem-ceman itu apa ya? Ya begitu deh pokoknya. Ya, terus dokternya heran, ini kenapa? Gak tahu saya dok. Loh kenapa begitu biarin mati dan sebagainya. Saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa tinggalin dia dok. Oh oke deh. Sama dokternya di ronsen. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada banyak jarum di kemaluannya. Masuk akal nggak? Banyak banget. Malang melintang. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal kan? Bagaimana masukinya ditusuk-tusuk? Nggak bisa. Something wrong ini. Dokternya bilang, ini bukan bagianku. Dioperasi juga nggak bisa, malang melintang nggak karu-karuan. Ini bukan bagianku. Bawa pulang. Itu. Yang kedua, dokter yang sama ini. Ada seorang datang. Aku sakit sekali wajahku ini. Kenapa? Nggak tahu, nggak ngaku dia. Nggak entah kenapa di scan atau diapain ketemu. Di sini ada jarum, di sini ada jarum. Ada banyak jarum, rupanya susuk. Supaya menarik kan, susuk. Dokternya bilang, gak bisa yang beginian ke dokter. Balik aja siapa yang masang dulu. Yang masang sudah mati dok. Mestinya dokternya bilang ke pendeta. Harusnya. Tapi dokternya ini kan bukan orang percaya ya. Jadi dia gak tahu saya, gak bisa. Nah, yang ketiga. Ada orang lumpuh dibawa ke dia.
Dokternya bilang dicek tekanan darah apapun nggak ada apa-apa nih. Akhirnya di ronsen kakinya. Saudara tahu nggak? Di dengkul itu kan sendi itu. Ada paku melintang gini. Bagaimana nggak lumpuh? Paku, nggak bisa jalan dia. Nggak bisa jalan. Dokternya langsung, kalau daerah situ kayaknya bisa dioperasi deh. Masuk ruang operasi. Kan kaki ya. Masuk ruang operasi, tapi sebelum operasi dokternya mikir lagi. Bener nggak sih? Sekali lagi di ronsen, pindah dia. Dari sendi-sendi turun ke betis. Loh, dokter begitu turun ke betis langsung dibelek sama dia. Dirobek itu diambil, ada pakunya. Pakunya panjang, terus berkarat. Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak bisa kan? Dunia roh itu nyata. Makanya jangan main-main, hidup cuma satu kali itu hiduplah yang kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Carilah Tuhan. Sebab lawan manusia itu sangat licik. Ada lagi yang datang ke saya, Pak, saya bertobat. Tolong dong, saya punya banyak jimat. Besok bawa jimatnya. Dia datang dengan kantong belanja. Saya pikir dari mall. Iya, saya pikir dari mall. Loh, katanya mau bawa jimat, kenapa dari mall? Enggak, Pak, ini jimat saya. Loh, banyak, saudara. Saya buka gitu. Ini apa ini isinya kok banyak banget? Iya, Pak, ini nih, yang ini tali pocong. Yang ini minyak nyong-nyong. Loh, ini apa? Udah, nggak usah dibongkar, udah. Jadi satu aja. Ikat. Bakar aja dalam nama Yesus. Selesai. Orang bilang, hati-hati kalau bakar, hati-hati. Nggak ada. Bakar. Selesai. Nggak ada, setan itu nggak ada kuasanya untuk orang benar. Ada roh Allah dalam diri kita. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Berapa tahun kemudian, saya mampir ke rumah sakit di Kelapa Gading. Saya nganterin siapa ya, saya lupa waktu itu. Nah saya duduk, ada dokter tugasnya di UGD. Dokter yang sedang bertugas saya ajak bicara. Dokternya gini soalnya, ini nggak masuk akal nih, loh. Kenapa dok? Itu tuh, dia nunjuk ada orang tergeletak gitu ya. Kenapa dia? Di pembuluh darahnya ada potongan jarum. Gimana caranya? Pembuluh darah ada potongan jarum. Dia geleng-geleng dokternya. Waduh, gawat. Si setan itu gawat. Untuk orang-orang yang tidak takut Tuhan itu bahaya loh sebenarnya. Ya, nyata loh Bapak Ibu, Saudara. Saya sendiri pernah lumpuh tuh. Saya nggak tahu apakah diserang atau apa, saya nggak tahu sebabnya. Yang jelas ketika saya tengking dalam nama Yesus, berdiri langsung sampai hari ini. Dunia roh itu nyata, saudara. Ya, bahkan ya, dulu saya pernah berapa tahun yang lalu itu ya, kira-kira 15 tahun yang lalu. Ketika saya pulang dari kantor, saya belum nikah ketika itu. Ketika saya pulang, masuk ke rumah, ketika buka pintu ada angin wus gitu. Waduh, saya kaget. Singkat ceritanya gini, saya di kamar sendirian. Seperti ada jarum masuk banyak sekali gitu. Wah, ini apa ini? Apa ini? Tangan saya getar sendiri padahal. Waduh, ini something wrong nih. Ini nggak mungkin. Bukan saya nggak sehat, ini ada sesuatu karena nggak terkontrol. Saya ngaca gitu ya. Nggak ada siapa-siapa, tapi kok getar gitu. Semua merinding bukan di sini aja, semua. Ini something wrong nih, Tuhan. Tolong. Nggak ditolong sama Tuhan. Makin kenceng. Wah, saya marah, dalam nama Yesus keluar. Begitu saya tengking begitu, tangan saya nunjuk lampu. Lampunya meledak loh. Kayak film. Keluar, dua gitu. Kaget lagi. Lampunya cuma satu lagi di kamar itu. Meledak terus gelap. Mestinya makin takut dong ya, makin gelap. Ini enggak. Setelah gelap, tenang. Oh, dia udah pergi nih. Kaca di lantai pecahan itu, saya sapu gitu kan. Sejak hari itu saya tahu kalau dia datang.
Karena berapa bulan kemudian saya lagi tidur, dia datang lagi. Saya langsung bangun, awas kok. Gak balik lagi sampai hari ini. Itu ya. Aduh. Saudara, yang penting itu jangan takut dengan begituan. Ya. Saya itu paling gak takut loh ngalamin apapun. Saya sudah pernah ketemu ahli tenaga dalam, dukun, apa aja saya hadapin. Gak takut saya. Itu dulu kita punya pabrik dulu. Gudang kita itu kalau malam barangnya dipindah-pindahin. Bergerak sendiri. Malam. Satpam yang gede badannya berhenti besoknya. Gak berani Pak. Kenapa? Pindah sendiri barang-barangnya. Oh cari penyakit nih setan nih berarti. Saya masuk ke gudang, saya kunci gudangnya sengaja biar gak jadi tontonan kan. Saya tantang, keluar kalau berani. Ini milik Tuhan semuanya. Gak keluar tuh. Gak keluar, gak berani. Setan gak berani sama kita saudara. Ya, amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Setan itu tidak akan pernah diampuni saudara selama-lamanya. Tidak pernah bertobat. Kenapa? Karena sudah rusak rohnya. Manusia masih dikasih kesempatan untuk bertobat karena masih bisa diperbaiki. Makanya ada manusia yang nggak bisa diperbaiki juga tidak diampuni. Kalau manusia sudah sampai tahap terakhir mengeraskan hatinya, itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Maka tidak ada ampun lagi. Selama kita masih hidup tidak menghujat Roh Kudus, kita akan masih punya kesempatan diampuni. Yang mendengar firman ini siapapun saudara yang belum percaya, cepat bertobat. Sebab sebelum harinya tiba, kita masih punya kesempatan. Hidup kudus. Jangan seperti anak Imam Skewa. Kisah Rasul 19 ayat 13-16 ya, kita baca dulu ini. Kisah Rasul pasal 19 ayat 13-16. Perhatikan baik-baik nih. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Rupanya ada dukun Yahudi juga dulu. Di zamannya Tuhan Yesus. Yang berjalan keliling di negeri itu. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Rupanya dukun-dukun Yahudi ini pakai nama Tuhan Yesus. Atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ini aneh juga nih. Seorang imam Yahudi yang namanya Skewa punya anak 7 orang. Tapi dukun rupanya. Bapaknya imam, anaknya dari dukun. Anaknya 7 mengusir roh jahat, orang kerasukan dalam nama Yesus. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita teruskan. Ayat berapa tadi? 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Ngusir-ngusir seenaknya aja, siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, nyergap mereka, dan menggagahi mereka semua, dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hati-hati saudara. Hiduplah kudus, maka setan akan lari daripadamu. Hidup gak kudus, ngusir-ngusir setan, cari penyakit. Malah ditelanjangin, diperkosa sama setan, digebukin. Manusia itu pilihannya jelas loh, mau ikut Tuhan atau ikut yang lain. Di mulut mau ikut Tuhan, hidupnya tapi gak mau ikut Tuhan. Egois, pelit, jahat sama sesama, memfitnah ke kiri ke kanan. Di internet suka menyerang orang, sama orang tua tidak hormat, sama gembalanya tidak menghormati, tidak taat, tidak mendukung pekerjaan Tuhan, padahal mampu. Apalagi? Banyaklah, saudara tahu semua yang dimaksud. Iya kan?
Ini mengerikan loh, dunia ini mengerikan. Manusia mengulang kesalahan yang itu terus. Itu terus. Makanya hiduplah kudus. Sebab kuasa Yesus bukan pada nama yang hurufnya itu. Bukan pada bunyinya. Dalam nama Yesus itu. Bukan pada pribadi Tuhan. Sebab imam anak Skewa ini menyebut nama Yesus. Tapi malah digebukin oleh setan itu. Jadi bukan hurufnya yang berkuasa. Apakah Tuhan Yesus mengizinkan namanya kita pakai sehingga kuasanya turun? Ada amin? Itu maksudnya. Kuasa Tuhan tak terhingga, yes, jika ia berkenan dipakai namanya. Jadi nama Tuhan Yesus bukanlah mantra, bukan password atau PIN. Dalam nama Yesus pasti dikasih sama Tuhan. Enggak, salah itu ajaran itu. Ya, yang paling penting itu justru kita ini loh. Kalau kita menyadari bahwa ada Roh Kudus, Roh Allah dalam diri kita, maka kita tidak takut apapun. Tidak takut apapun. Ada roh jahat lewat gitu, biarin aja. Bukan kenalan, gak usah disapa-sapa. Ada orang manifestasi, usir setannya. Lewat kuburan, biarin aja. Lewat kuburan ada suara, hihihi. Terus gimana? Lewat aja. Lewat apa lari? Lewat aja. Kalau sama saya nggak lewat. Saya marahin dia. Diam. Hihihi, nggak lucu. Hihihi, dari dulu bisanya hihihi dulu. Nggak lucu. Saya gituin. Diam langsung dia pasti. Iya, jangan takut. Saya 2 kali saudara pakai GPS nyetir. Dianterin ke kuburan. Padahal saya mau ke rumah sakit atau kemana gitu. Loh kok kuburan? Ini GPS juga sesat nih GPS ini. Orang tujuannya rumah sakit kok kuburan. 2 kali itu. Makanya jangan ikut yang lain-lain, ikutlah Tuhan Yesus. Ya, hiduplah kudus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Jangan takut setan, gondoruo, dan sebagainya. Santet, guna-guna, pelet, gak bisa semuanya. Tapi hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Yang kita takutkan hanya satu. Takut berbuat dosa. Amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita bisa hidup kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dari itu ingatlah, hayati kehadiran Roh Kudus. Kalau kita lagi main di mall, ada Roh Allah dalam diriku. Gak akan sembarangan. Kalau kita lagi kemana, ada Roh Allah dalam diriku. Gak berani sembarangan. Banyak orang kenapa jatuh dalam dosa? Dia lupa ada Roh Allah dalam dirinya. Banyak orang itu lebih takut setan daripada Tuhan. Aneh loh. Coba tes nanti sama teman-temanmu. Bilang begini, di sini ada Tuhan bro. Biasa aja dia. Coba bilang, di sini ada setanmu. Lebih takut setan. Iya kan? Iya. Coba saya dikasih, di sini ada setan. Gak ada. Minggat dia pasti. Itu. Makanya saya selalu ya, dari dulu kalau masuk ke rumah yang baru, saya gak pakai doa, gak pakai apa, setannya lari duluan. Iya serius. Gak pakai syukuran dulu, ciprat-ciprat minyak, apalagi gak usah dulu. Lari. Dulu ada cerita rumah saya yang sekarang itu lagi saya renovasi. Tukangnya cerita, Pak semalam ada nenek-nenek ngambang Pak. Dari tembok situ ke situ Pak. Saya panggilin orang pinter ya Pak ya. Gak usah. Orang pinter lagi, itu orang bodoh itu bukan orang pinter. Bersekutu dengan setan kok pinter. Gak usah, itu urusan saya. Udah, waktu udah selesai renov, saya masuk, juga gak pakai ketengking-tengking segala, udah masuk aja gak ada apa-apa. Minggat sendiri dia, yang punya rumah datang. Gitu. Makanya jangan suka memberi kesempatan pada iblis. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang nyambung ke surga. Kita gak takut siapapun. Ya, amin ya. Roh Kudus tolong aku. Begitu mestinya. Roh Kudus tolong aku,
hidup tidak bercela, sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Semangat ya, jangan takut apapun. Masalah apapun lewati, masalah ekonomi, masalah apapun lewati. Yang penting aku berkenan bagi Tuhan. Yang penting aku punya Roh Kudus. Pak, suamiku sudah meninggalkan aku lebih dulu. Ya, kita sedih juga. Tapi kesedihan kita beda dengan orang dunia. Aku sedih karena berpisah sementara. Itu sebabnya saya sering sampaikan ya untuk istri-istri yang suaminya sudah mendahului dipanggil Tuhan. Anggap saja suamimu itu sedang pergi keluar kota. Kotanya itu kota yang indah, dia aman di sana. Nyaman. Di pangkuan Abraham. Nyaman. Jadi kita jadi tenang sekarang. Oh, dia aman. Aku mau selesaikan hidupku dengan benar, nanti ketemu lagi. Sama seperti kalau kita punya anak kuliah di luar kota, kan kita sedih berpisah sementara. Tapi bukan berarti berpisah, nanti ketemu lagi. Nah, ini juga begitu. Anggap saja dunia roh Firdaus itu adalah kota lain. Pergi ke kota lain. Nah, kita punya harapan. Suatu hari aku nyusul ke sana. Tubuhku kutinggalkan juga, rohku ke sana. Pakai tubuh yang baru bersama-sama di surga. Mantap. Amin ya, semua ya. Kita sedih tapi tidak sedih berlarut-larut. Aku nanti ketemu lagi. Ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela, sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Saudara sekalian, selama kita hidup, kita masih punya kesempatan. Sebenarnya setan, roh jahat dan sebagainya tidak punya kuasa atas kita. Jangan takut apapun. Asal kita hidup kudus, asal kita hidup di jalan Tuhan, kita pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Kita pasti ada di tangan Tuhan. Kita pasti dipeliharanya. Hiduplah bertanggung jawab, belajar kebenaran, hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan. Ya, amin ya. Suatu hari kita semua juga pasti mati. Kita harus mengerti itu. Ya, satu hal yang harus kita pahami, kita semua pasti mati. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela, sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami mengerti kebenaran ini. Sehingga dalam seluruh hidup kami tidak takut apapun.
selain takut berbuat dosa. Kami mengucap syukur kami punya Bapa di surga. Kami punya Tuhan Yesus dan kami punya Roh Kudus yang menemani kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, mohon berkati gerejamu di tempat ini agar menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kebenaran, membawa banyak jiwa, baik secara onsite maupun online. Mohon berkati semua tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sudahi pertemuan ini, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.